Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Cahaya Febriani dengan NIM 2305101033. Saya Rizal Maulana dengan NIM 2305101018. Saya Widya Aprilia dengan NIM 2305101025. Kami bertiga akan mengerjakan proyek UAS basis data 2. Saya Rizal Maulana akan mengerjakan proses pembuatan database sederhana di mana ada tabel karyawan, proyek, dan proyek karyawan yang kemudian dilakukan insert data ke masing-masing tabel. Pertama-tama, buat tabel departemen dahulu agar tidak terjadi error. Ini dikarenakan tabel departemen tidak ada foreign key-nya. Create tabel departemen ID departemen integer primary key, nama departemen varchar 50. Oke, kontrol enter. Oh, ada yang salah ketik. Kita clear dulu. Baik, untuk tabel departemen sudah selesai dibuat. Kemudian membuat tabel karyawan. Create tabel karyawan, ID karyawan integer primary key, lalu nama varchar 30, jabatan varchar 20, gaji desimal, ID departemen integer, lalu foreign key untuk ID departemen. Ini referensinya dari tabel departemen. Oh iya, kelupaan, ini harus pakai kurung. Nah, tinggal ditutup. Kita coba eksekusi query-nya. Baik, untuk tabel karyawan sudah dibuat. Selanjutnya buat tabel proyek. Create tabel proyek, ID proyek integer primary key, kemudian nama proyek varchar 30, kemudian ID departemen integer. ID departemen ini memakai foreign key yang diambil dari tabel departemen.
Oke, kita eksekusi query-nya. Maaf, ternyata error, ada kesalahan, ini titik, harusnya titik koma. Oke, kita lanjut Ctrl Enter. Untuk tabel proyek sudah dibuat. Selanjutnya lalu kita buat tabel proyek karyawan. Create tabel proyek karyawan, ID proyek, integer ID karyawan, integer, maaf ini kebalik, kemudian ID jam kerja, integer. Di sini digunakan foreign key. Untuk ID karyawan, referensinya dari tabel karyawan, dan foreign key lagi untuk ID proyek, referensinya dari tabel proyek. Oke, dipastikan tidak ada salah ketik lagi ya. Kita karyawan, referensi karyawan. Ya, kita kontrol enter. Untuk tabel proyek karyawan sudah selesai. Akhirnya pembuatan tabel selesai. Langkah seterusnya lakukan insert data ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat. Untuk memudahkan, gunakan perintah begin dan end. Pertama-tama kita mengisi tabel departemen. Untuk mempersingkat waktu, saya akan copy saja query yang saya sudah buat tadi. Di sini digunakan query begin untuk membuka sebuah atau mengeksekusi beberapa query DML yang ada di dalamnya. Di sini terlihat ada banyak insert into, ada 4 insert into. Maka untuk mempersingkat kita gunakan fungsi begin dan end. Langsung saja Ctrl Enter. Nah, ini datanya sukses dimasukkan ke tabel departemen. Kemudian lanjut ke tabel karyawan. Sama seperti tadi, menggunakan begin dan end. Di dalamnya ada beberapa query DML, ada 7 query DML. Untuk mempersingkat waktu, Ctrl Enter. Data berhasil dimasukkan ke dalam tabel karyawan. Kemudian kita lanjutkan ke tabel proyek. Untuk tabel proyek sendiri sama, menggunakan begin dan end.
kita langsung kontrol enter. Data sukses dimasukkan ke dalam tabel proyek. Terakhir kita masukkan tabel proyek karyawan. Kita langsung kontrol enter saja. Mantap, proses insert data sukses. Gampang sekali menggunakan begin dan end. Selanjutnya, pengerjaan soal nomor 1 yaitu soal trigger akan dikerjakan oleh teman saya, Rizky Cahya. Baik, saya Rizky Cahya Febriani akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu trigger validasi jam kerja karyawan yang berskenario. Jam kerja karyawan pada sebuah proyek tidak boleh melebihi 60 jam per minggu. Buat trigger yang memvalidasi data sebelum insert atau update ke tabel proyek _ karyawan. Jika jam kerja yang dimasukkan melebihi 60 jam, tampilkan pesan error, jam kerja tidak boleh melebihi 60 jam per minggu. Query yang akan kita ketikkan yaitu pertama-tama kita awali dengan create or replace trigger validasi _ jam kerja. Di sini digunakan before insert or update karena trigger dijalankan saat user melakukan insert atau update. Kemudian for each row karena trigger akan dijalankan pada setiap baris DML. Buat statement begin, yang di dalamnya digunakan if.
Di dalamnya digunakan if agar jika jam kerja lebih dari 60, maka ditampilkan error dengan raise application error min 2001, jam kerja tidak boleh melebihi 60 jam per minggu. Lalu tutup if-nya dengan end if, lalu n untuk menutup trigger. Bila kita running, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan lakukan pengujian triggernya. Kita uji coba memasukkan data dengan jam kerja melebihi 60. Query yang akan kita ketikkan yaitu kemudian kita run query-nya dan hasilnya ternyata error min 20.001, yang artinya trigger yang kita buat berhasil. Selanjutnya kita uji coba memasukkan data dengan jam kerja kurang dari 60. Maka query yang akan kita ketikkan yaitu
Kemudian kita run query-nya dan hasilnya tidak error. Baik, nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Rizal Maulana akan mengerjakan soal nomor 2. Function hitung total jam kerja. Dengan skenario, buat sebuah function bernama total jam kerja dengan parameter ID karyawan integer yang mengembalikan total jam kerja seorang karyawan di semua proyek. Function ini akan menerima ID karyawan sebagai parameter input. Jika karyawan tidak ditemukan, maka ditampilkan pesan error karyawan tidak ditemukan. Baik, menurut soal, maka pertama-tama kita buat nama fungsinya. Ya Allah, goblok. Baik, berdasarkan soal dapat kita ketahui. Baik, berdasarkan soal kita langsung saja create or replace function total jam kerja dengan parameter ID karyawan sebagai number, di mana function ini mengembalikan nilai integer. Kemudian kita memerlukan variabel untuk menghitung total jam kerja. Is v variabel total dengan tipe data integer. Kayaknya cukup ini aja. Langsung ke inti fungsinya. Begin. Untuk menghitung keseluruhan jam kerja, kita akan menggunakan fungsi sum. Select sum jam kerja. Hasil sum ini dimasukkan ke vtotal into vtotal. Didapat dari tabel proyek karyawan, di mana hanya ID karyawan yang sama dengan parameter ID karyawan yang tadi diinputkan oleh user. Setelah vtotal, kita sudah mendapatkan nilai vtotal. Jika vtotal kosong atau 0, maka raise application error. Untuk apa raise application error? Jika totalnya 0, maka kita bisa memberikan error secara custom. Namai saja min20.001 dengan pesannya karyawan tidak ditemukan atau tidak memiliki jam kerja. Pesan-pesan ini cuma muncul kalau totalnya 0 ya, atau kosong, tidak ada karyawan. Jangan lupa tutup raise-nya.
dan jangan lupa untuk mengakhiri if-nya, and if. Oh ya, jangan lupa juga untuk mereturn v totalnya. Terakhir, tutup fungsi dengan n total jam kerja. Kita eksekusi dengan Ctrl Enter. Kenapa ada error? Ini tipe then oke, masuk. Kita ulang lagi, Ctrl Enter. Oke, fungsi berhasil dibuat. Selanjutnya kita lakukan pengetesan fungsi yang sudah kita buat ini. Caranya, kalau fungsi itu dia mainnya pakai query select nama fungsi, masukkan PID karyawan yang diinginkan, from dual ini kayak tabel kosong, tabel dummy buat ngetes fungsi, itu enak banget. Kita Ctrl Enter. Karena 107 ini tidak nol, maka fungsi berjalan normal. Nah, selanjutnya kita coba menginputkan data yang salah, yang nol ya, acak aja 109 aja, coba apakah akan error. It's Ctrl Enter. Ya. Raise application error yang tadi kita buat akhirnya berfungsi ya. Min 20.001, karyawan tidak ditemukan atau tidak memiliki jam kerja. Baik, sekian dari soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya, Widya. Saya Widya Aprilia dengan NIM 2305101025 akan mengerjakan soal nomor 3. Error handling. Prosedur penghapusan data proyek. Dengan skenario, buat prosedur bernama hapus proyek atau ID proyek in yang berfungsi untuk menghapus proyek dari tabel proyek. Sebelum menghapus, prosedur ini harus memeriksa apakah proyek tersebut masih memiliki karyawan yang terlibat. Jika masih ada karyawan yang terlibat, tampilkan pesan error. Proyek tidak dapat dihapus karena masih memiliki karyawan yang terlibat. Jika tidak ada karyawan, proyek dapat dihapus. Baik, di sini saya akan mengetikkan query-nya.
Berdasarkan soal dapat diketahui, pertama-tama kita create or replace prosedur hapus proyek dengan parameter p_id_ proyek dengan tipe data integer. Lalu query is yang di dalamnya kita buat variabel v_count dengan tipe data integer. Kemudian buat statement begin, di dalamnya ada select count into v_count berguna untuk menghitung banyaknya data yang disimpan ke variabel v_count dari tabel proyek karyawan, di mana id_proyek dapat sama dengan p_id_proyek. Lalu buat query if jika v_count lebih dari 0, maka rise_application_error akan berjalan dengan kode main 20.001 dan pesan proyek tidak dapat dihapus karena masih memiliki karyawan yang terlibat. Lalu buat query else jika v_count kurang dari 0, maka delete from project akan dijalankan, di mana jika id_proyek sama dengan p_id_proyek. Lalu dbms output untuk menampilkan pesan bahwa proyek dengan ID tersebut telah berhasil dihapus. Jangan lupa tutup if-nya dengan end if. Kemudian buat exception baru, jika inode user tidak sesuai, maka dbms akan menampilkan error, terjadi kesalahan kode error. Terakhir, tutup trigger dengan end. Selanjutnya kita akan uji coba query-nya. Kita uji coba memasukkan id_proyek 205 Kemudian kita run query-nya, dan hasilnya ternyata muncul error minus 20.001, yang artinya prosedur yang kita buat berhasil. Karena di id_proyek 205 masih ada id_karyawan di dalamnya. Selanjutnya kita uji coba memasukkan id_proyek 206. Kemudian kita run query-nya, dan ternyata hasilnya tidak error. Sekian video proyek UAS dari kelompok kami. Saya Rizky Cahaya Febriani. Saya Widya Aprilia. Saya Rizal Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.